siang semuanya. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi Bank Sentral mengenai tata kelola Bank Indonesia di era modern, yaitu integritas, transparansi, dan akuntabilitas serta independensi. Bank Sentral itu adalah sebuah bank yang mengatur, memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan. Namun di tengah tekanan seperti globalisasi, krisis keuangan, dan tekanan geopolitik, Bank Sentral dituntut untuk memiliki governance yang lebih baik. Penilaian seberapa bagus kinerja Bank Sentral itu dilihat dari tiga hal, yaitu transparansi, lalu ada akuntabilitas, yang terakhir itu ada independensi. Nah, dalam praktiknya sendiri, Bank Sentral itu tidak bekerja sendirian. Ada juga beberapa lembaga lain, misalnya ada BI, OJK, dan LPS. Selanjutnya, penelitian kami juga ingin menjawab beberapa rumusan masalah seperti pengertian dan jenis transparansi, akuntabilitas, serta independensi. Kenapa ketiga prinsip tersebut menjadi penting diterapkan dalam tata kelola Bank Sentral? Lalu yang ketiga ada bagaimana sih penerapan transparansi, akuntabilitas, dan independensi oleh Bank Indonesia, terutama dalam praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu terakhir ada apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana sinergi antara prinsip tersebut dapat diwujudkan. Adapun penelitian kami memiliki beberapa tujuan seperti misalkan memberikan pemahaman mengenai konsep dan jenis-jenis transparansi, akuntabilitas, dan independensi, serta urgensi penerapan dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan, lalu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan juga sinergi antara transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama ada good governance, lalu ada the delegation of authority, lalu kita akan bahas di transparansi. Transparansi ini ada prinsip penting dalam tata kelola yang berarti keterbukaan dalam memberikan akses informasi kepada publik mengenai proses pelaksanaan dan hasil dari kebijakan dijalankan. Jenis-jenisnya itu ada transparansi politik, transparansi ekonomi dan kebijakan, transparansi operasional, transparansi kelembagaan, dan transparansi keuangan. Lalu transparansi ini ada manfaat dan contoh. Manfaatnya itu keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk menilai dan mengawasi jalannya kebijakan sekaligus mendorong perbaikan kinerja lembaga. Lalu contohnya itu ada di publikasi Risalah Rapat Dewan Gubernur, di laporan tahunan disampaikan ke DPR dan masyarakat, serta rilis rutin laporan perekonomian nasional. Selanjutnya ada akuntabilitas. Akuntabilitas yang merupakan kewajiban dari suatu lembaga untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan pada publik dan otoritas terkait, seperti meningkatkan kepercayaan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan memperkuat stabilitas ekonomi. Lalu ada 5 bentuk akuntabilitas. Salah satu bentuknya adalah ada politik, dalam bentuk hukum, ada juga administratif, profesional, dan juga sosial. Mengapa ada akuntabilitas, kenapa diperlukan gitu? Jadi salah satu alasannya itu ada pengawasan atas kewenangan besar, lalu ada mencegah penyalahgunaan kekuasaan, lalu dampak lalu ada dampak kebijakan yang luas, dan ada alat kontrol dan atas independensi. Independensi merupakan suatu keadaan bebas dari campur tangan atau pengaruh pihak lain dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugas atau kewenangan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Yang pertama, pada tantangan transparansi terdapat kompleksitas kebijakan moneter. Yang kedua, mengelola ekspektasi di era digital. Dan yang ketiga, ketidakpastian global. Next, tantangan pada akuntabilitas terdapat pada pengukuran kinerja yang tepat, keseimbangan dengan independensi, dan akuntabilitas di tengah koordinasi lembaga. Terakhir, tantangan pada independensi ada dua, yaitu tekanan politik dan kepentingan jangka pendek, dan koordinasi dengan kebijakan fiskal. Selanjutnya, keterkaitan dan sinergi. Yang pertama, saling terkait dan harus berjalan seimbang dalam operasional Bank Sentral. Yang kedua, transparansi memungkinkan publik memahami alasan di balik kebijakan. Yang ketiga, tanpa independensi, Bank Sentral tidak dapat mengambil keputusan yang objektif dan bebas dari tekanan politik. Yang keempat, independensi tanpa transparansi dan akuntabilitas dapat menurunkan kepercayaan publik. Dan yang kelima, kredibilitas, legitimasi, dan efektivitas kebijakan Bank Sentral. Kemudian ada contoh kasus. Contoh kasusnya adalah kebijakan koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan selama masa pandemi COVID-19. Menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB antara BI dan Kemenkyu. Bank Indonesia memberi surat berharga negara untuk mendukung pembiayaan APBN. Menimbulkan perdebatan, dianggap berpotensi mengganggu independensi moneter BI. Meskipun dilakukan atas dasar kondisi luar biasa, dapat disimpulkan, kesimpulannya adalah prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi merupakan tiga pilar utama yang menopang kredibilitas dan efektivitas lembaga Bank Sentral. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dalam membentuk tata kelola yang baik. Independensi memberikan ruang bagi pengambilan keputusan yang objektif dan profesional. Sementara transparansi memungkinkan masyarakat memahami arah kebijakan, dan akuntabilitas memastikan bahwa kekuasaan yang besar tetap berada dalam pengawasan publik. Penerapan prinsip-prinsip ini oleh Bank Sentral. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.